Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan informatika, aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Pertama itu ada awal mula komputer. Sejarah komputer bermula sekitar tahun 2400 sebelum Masehi dengan ditemukannya abacus, yaitu alat hitung sederhana tanpa mesin. Lalu pada tahun 1642, Blaise Pascal mengembangkan kalkulator roda numerik, yaitu numerical well calculator, yang digunakan untuk menghitung pajak dan bisa menjumlahkan angka hingga 10 digit. Lalu pada tahun 1694, ilmuwan Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz menyempurnakan alat Pascal dengan menambahkan kemampuan perkalian. Selanjutnya ada perubahan kalkulator menjadi komputer. Charles Xavier Thomas de Colmar mengembangkan kalkulator aritmometer, alat yang dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian secara mekanik. Lalu pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse menciptakan komputer Z3. Lalu pada tahun 1943, Inggris membangun komputer Colossus, yaitu komputer elektronik pertama, namun hanya dirancang untuk satu fungsi khusus. Selanjutnya, komputer generasi awal. Pada tahun 1944, Howard Aiken dan IBM menciptakan Mark I, komputer elektromekanik sepanjang 15 meter yang digunakan Angkatan Laut AS untuk perhitungan balistik. Tahun 1946, ENIAC dikembangkan oleh John Presper Eckert dan John Maukeli di Universitas Pennsylvania. Komputer ini berisi 18.000 tabung vakum dan mampu melakukan operasi aritmetika dasar secara otomatis. John von Neumann menyempurnakan konsep komputer dengan arsitektur EDVAC, memperkenalkan ide program yang disimpan dalam memori, menjadi dasar desain komputer modern. Selanjutnya ada komputer komersial dan bahasa pemrograman. Pada tahun 1951, Remington Rand memperkenalkan komputer komersial pertama yang digunakan untuk keperluan sensus dan bisnis. Penemuan transistor pada tahun 1948 menggantikan tabung vakum, memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih hemat energi. Komputer juga mulai mendukung bahasa pemrograman, seperti COBOL untuk aplikasi bisnis dan Fortran untuk penghitungan ilmiah. Lalu ada komputer generasi ketiga dan keempat. Pada tahun 1958 ditemukan integrated circuit yang menandai awal komputer generasi ketiga. Mulai tahun 1980-an, komputer generasi keempat dikembangkan dengan teknologi Very Large Short Integration dan ULC atau Ultra Large Short Integration yang memungkinkan jutaan komponen didapatkan dalam satu chip mikroprosesor. Kemajuan ini membuat komputer menjadi lebih efisien, murah, dan memiliki kecepatan serta kapasitas penyimpanan yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya yaitu aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan. Produk-produk yang dihasilkan di bidang informatika memiliki aspek ekonomi. Salah satunya ditandai dengan banyak bermunculannya macam-macam perusahaan yang bergerak di bidang informatika. Tak hanya itu saja, banyak juga bermunculan industri peripheral seperti printer, mouse, keyboard, dan scanner. Beberapa tahun terakhir, kemajuan teknologi juga menjadi salah satu faktor munculnya perusahaan rintisan. Kemunculan perusahaan startup biasanya bermula dari permasalahan lingkungan sekitar dengan potensi yang diberikan oleh teknologi informasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui pemikiran kritis dan kreatif. Lalu muncullah berbagai produk inovasi yang menjadi produk bernilai ekonomi bagi masyarakat serta mengangkat martabat bangsa. Munculannya industri perangkat keras ini menjadi awal lahirnya industri manufaktur perangkat keras. Seiring dengan perkembangannya industri perangkat keras diikuti dengan perkembangan industri perangkat lunak. Saat ini, perangkat lunak tidak hanya sebatas ditunjukkan pada aplikasi perkantoran yang mendukung sistem kerja, komputer, dan laptop. Banyak perusahaan besar yang telah lahir dari kemunculan komputer seperti Microsoft, Apple, Google, Facebook, Amazon, dan Tencent. Kemunculan perusahaan ini diakibatkan dari nilai tambah dan manfaat atau value. Selanjutnya itu ada aspek hukum. Aspek hukum informatika berkaitan dengan hak kepemilikan produk,
oleh individu atau kelompok yang dilindungi oleh aturan hukum. Pengembang dan pengguna harus mematuhi aturan ini, seperti larangan mendistribusikan produk secara sembarangan. Kepemilikan produk diatur oleh melalui lisensi, yaitu izin resmi yang mengatur hak, kewajiban, pembatas, dan penggunaan perangkat lunak. Oleh karena itu, tidak semua produk bebas diperjualbelikan, maka hak kepemilikan tetap harus dilihat sebagai aspek hukum produk informatika. Yang terakhir yaitu lisensi suatu produk informatika. Yang pertama yaitu ada lisensi komersial, di mana pengguna harus membayar sebelum menggunakan. Penggunaan biasanya dibatasi, tidak boleh disalin, diubah, atau didistribusikan tanpa izin. Yang kedua ada lisensi gratis atau freeware, di mana perangkat ini dapat digunakan tanpa biaya, namun tetap memiliki batasan tertentu. Pengguna tidak diizinkan untuk mengubah atau mendistribusikan ulang program. Yang ketiga yaitu ada lisensi open source, memberikan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan, memodifikasi, dan mendistribusikan perangkat lunak, contohnya seperti Linux dan Chrome. Dan yang keempat ada lisensi dominan publik, menggunakan lisensi yang sepenuhnya bebas. Perangkat lunak dengan lisensi ini dapat digunakan, diubah, dan disebarluaskan oleh siapapun tanpa pembatasan hak cipta. Cukup sekian, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.